Hadratul Muhtaramin yang terhormat beliau Habib Ja'far Al-Musawa, yang saya hormati para jamaah sudah sholat maghrib yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri Ma'had Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta Radio Gaul dan pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita dipertemukan lagi di kajian malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehat walafiat. Kajian pada malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema kajian pada malam hari ini yaitu menjenguk orang sakit. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawa, dan bagi para pendengar serta para pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Untuk mengawali kajian pada malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab li ridhoillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian pada malam hari ini bersama dengan guru kita beliau Habib Ja'far Al-Musawa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Tsumma sholatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga pemirsa TV-ku serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga pendengar Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbing hati kita untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoinya, dan juga alhamdulillah kita senantiasa dijauhkan dari hal-hal yang dimurkainya. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita mendapatkan kekuatan untuk melaksanakan hal-hal yang diridhoinya, dan juga mendapatkan kekuatan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema yang tadi disampaikan adalah menjenguk orang sakit. Ya. Jadi paling tidak kita bisa mengambil hikmah betapa ajaran-ajaran agama itu mendorong kita untuk kebaikan. Agama Islam itu sebagai nasihat. Nasihat itu sesuatu yang tidak benar bisa menjadi benar.
orang yang bingung menjadi tenang. Jadi kalau ada orang bingung dinasehati, karena sudah jelas menjadi tenang. Orang yang sedih kemudian dinasehati, dibesarkan hatinya, kemudian menjadi tenang. Nah itu fungsi agama yang kita harus pahami sampai kita ini benar-benar merasa butuh dengan agama. Ya. Kita ini kan mungkin kita ini masih dalam taraf melaksanakan karena kebiasaan. Mungkin kita ini melaksanakan sholat belum sampai pada taraf kebutuhan. Kalian ini belajar mungkin masih belum sampai pada taraf kebutuhan. Ya, harusnya kita ini merasa butuh. Karena misalnya belajar itu kan ilmu. Ilmu itu kan bekal. Ya. Jadi kalau kita ini sudah merasa butuh dengan ilmu, maka kita ini akan selalu proaktif dalam soal ilmu. Kalau kita ini sudah merasa butuh dengan sholat, maka kita akan proaktif untuk melaksanakan sholat. Kita ini sholat masih menunggu panggilan adzan. Kita belum sampai taraf menunggu sholat. Itu berarti kita masih belum memahami maksud dari agama. Jadi kalau kita sudah memahami maksud dari agama, maka kita akan merasa butuh. Karena agama itu dikatakan tadi nasihat. Semua itu butuh penasehat. Sampai Nabi Muhammad SAW itu pun juga butuh penasehat. Siapa yang mendampingi menasihati Nabi? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu selalu memberikan masukan-masukan, begini ya Muhammad, begini ya Muhammad. Walaupun Nabi itu sudah dituntun oleh Allah. Seorang raja, dia juga butuh penasehat. Semuanya itu butuh penasehat. Nah, penasehat yang hakiki, ya penasehat yang hakiki yang kita tidak bakal keliru adalah agama. Kalau penasehat-penasehat dari manusia, kita bisa benar, bisa salah di dalam memilih. Nah, maka dari itu ini yang pertama kita pahami dulu bahwa agama itu fungsinya menasehati kita, mengingatkan kita supaya kita ini hidup baik. Salah satu yang diarahkan oleh agama lewat Nabi Muhammad SAW adalah menjenguk orang sakit. Orang yang sakit, semua orang yang sakit itu psikisnya itu menurun. Orang kalau sakit itu gambarannya itu mati. Ya, orang kalau sakit itu gambarannya mati. Karena mati itu kan dekat dengan sakit itu kan dekat dengan kematian. Secara umum, ya, orang meninggal sehat dengan yang sakit itu banyak mana kira-kira? Ya.
Nah, orang yang sakit itu psikisnya itu menurun, terganggu. Maka orang yang sakit itu butuh ditengok dengan berbagai hal supaya orang yang sakit itu menjadi tenang. Kalau soal mati, soal meninggal, itu urusannya Allah. Ya, urusannya Allah. Tapi paling tidak kita ini bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ada orang sakit, kita besuk. Biasanya kan kita tanya, apa sakitmu? Saya ini ada jantung di sini. Ya, jantungan di sini. Kalau saya ada jantung di sini, wah gawat ini. Ya, saya ini ada jantung. Lah, kenapa saya katanya mau apa di ring, di bypass macam lah, begitu. Nah, ini peran yang menjenguk ini penting. Siapa dokternya? Dokter ini, Mas, alhamdulillah, kamu ditangani dokter yang tepat. Ini ahlinya, tukang pasang ring itu dia. Ini dokter yang terbaik seluruh dunia. Ya, perlu kena dokter yang terbaik, dan alhamdulillah ini selalu sukses. Rumah sakit ini bagus. Insya Allah, sudah tenang aja. Kamu masih di ring berapa? 1, teman saya itu sudah 4. Gitu. Itu enggak apa-apa, main tenis begini enggak apa-apa. Ini orang yang deg-degan ini sudah separuh obat datang. Wis tungake ya, tak tungake aja kuwatir, insyaallah. Walaupun sesuk mati. Urusannya Gusti Allah. Soal mati itu urusannya Gusti Allah. Tapi paling tidak kita ini bisa menghibur hati orang itu. Karena secara umum, ya secara umum, orang kalau tenang itu psikisnya itu kuat. Orang yang psikisnya menurun itu kan orang yang bingung, kalut, stres dan sebagainya. Nah, itu agama mendorong ke sana supaya kita ini saling memberi, saling menolong. Kalau ada orang sakit ditengok, paling tidak ditungaki. Ya, dikatakan yang enak. Jangan berkata yang bisa membuat orang itu lebih down, ya, lebih terpuruk. Kamu sakit apa? Jantung. Lho kok iso? Wah iki. Lha iki wong kere kok iso lara jantung. Jantungnya lorone wong sugih-sugih. Lah terus biayane piye kuwi? Iso mbayar apa ora kuwi? Wah ya ampun, waduh alamat iki. Sebenarnya alamat ini wis deg-degan iki. Tonggoku kae ya ngono kuwi, lara jantung, gawane rumah sakit, dioperasi gagal, mati. Wah tambah kemut-kemut nih, kecet-kecet mati, ya. Padahal itu jantungnya biasa. Ya. Jadi pentingnya seperti itu. Seperti halnya begini. Ada orang sakit biasa gitu ya. Itu harus berobat. Sampai ke dokter, dokternya senyum. Ada apa ini? Saya ini ngerges begini. Coba kon mangap baterai. Wah, ini radang biasa, Pak. Muni radang biasa wis les, keringetan wis enak, seger. Ya. Karena psikisnya terangkat. Tidak apa-apa, ini cuma radang biasa. Jangan dijaga, jangan minum es 3 hari. Sudah makan yang itu, ini minum obatnya diminum. Nanti sembuh. Itu pulang wis rasanya wis seger. Takoni bojone piye, Pak? Alhamdulillah radang biasa. Wis gawe iki kopi. Wah, ngene malane
Seger tuh berarti tuh. Nah gitu. Jadi pentingnya ini hal yang tidak disadari oleh manusia. Ya, bahwa hal yang seperti itu tuh penting. Ya, karena manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Saling membantu, saling menolong dan sebagainya. Lah termasuk orang yang sakit itu adalah orang yang sedang butuh. Ya, sedang butuh diberikan motivasi, diberikan support, diberikan kegembiraan supaya orang yang sakit itu merasa tenang. Nah, kalau sudah merasa tenang itu kesehatan ini sudah separuh. Karena apa? Saya pernah tanya dokter. Saya tanya, katanya sumber utama penyakit itu dari makanan. Oh tidak, kata dokter itu. Sumber utama penyakit itu dari pikiran. Jadi yang paling gampang menyerang orang itu adalah pikiran. Kalau makanan tidak. Ya makanan bisa mempengaruhi, tapi makanan itu berangsur lah, artinya tidak langsung. Kalau orang kondisinya kuat, kondisinya bagus, itu makan pedes, yo mendeles ora mules, mangan kecut yo mendeles ora mules. Kalau kondisinya ya masih kuat. Tapi kalau orang senajan kondisinya kuat, kondisinya fit, kalau dia berpikir ya itu bisa berubah 180 derajat. Orang kayak sehat, seger-seger, bahagia, wah kayak seneng-seneng, melaku-melaku ndelok pacare digandeng mbek wong, wah langsung bredeg, lemes. Bisa nggak seperti itu? Padahal sehat. Jadi pikiran itu yang menjadi paling utama. Maka program utama agama itu adalah ya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Jadi program utama agama itu bagaimana supaya manusia itu hatinya tenang. Orang kalau sudah hatinya tenang itu semuanya nikmat. Ya. Orang diopnam di rumah sakit hatinya tenang. Itu nikmat, di rumah sakit itu tenang. Ya sudah, ruangannya enak begini. Di rumah sakit mau medeni. Ini ki angker ki. Kamar piro iki? Wah, ki tangga kuning kene iki ditekak. Wah, ya bar. Ya. Bengi-bengi rasa turu glebak malah ngenteni di sing nekak ngono. Ora teko-teko, ora ngetok-ngetok ya tambah rasa turu tambah loro. Ya. Nah, jadi itu hikmah yang pertama yang harus kita pahami bahwa agama itu adalah nasihat. Sehingga kalau kita memahami belajar tentang agama, maka kita harus bisa meningkatkan diri kita. Yang kita hanya sekedar tahu, kita berubah bisa menjadi kita butuh dengan agama. Begitu. Jadi bukan kita sholat kalau dipanggil, bukan. Tapi kita harus merasa butuh dengan sholat. Kita butuh dengan puasa. Karena dibalik semua itu ada hikmah, ada manfaatnya. Puasa itu ada manfaatnya, sholat itu ada manfaatnya. Kalau kita sudah tahu manfaatnya, maka kita akan terus melaksanakan yang namanya puasa, yang sholat dan sebagainya. Karena itu ternyata manfaatnya kembali kepada diri kita, gitu ya. Nah, di dalam beberapa hadis, ya, Nabi mengatakan di hadis ini, Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kami untuk bi'iyadatil marid, yaitu menjenguk orang sakit. Pokok kalau Nabi sudah menyuruh itu pasti baik. Ya, karena wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Nabi itu kalau berkata itu bukan karena dorongan nafsunya, tapi karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattiba'il janazah, yaitu mengiringkan jenazah. Nah, itu mengiringkan jenazah. Orang melayat jenazah itu ya manfaatnya banyak. Ya, artinya yang pertama, paling tidak nanti kalau kita ini meninggal itu juga dibalas. Ada yang melayat. Jadi kalau kita ini nggak mau ngelayat, nanti kalau kita meninggal nggak ada yang layat. Wong kuwi ra tau nglayat to. Tonggone mati malah sekak ning ngarep omah. Ya, begitu mati wis ora usah dilayat ora wis anbar. Makanya Nabi juga memerintahkan kalau ada orang meninggal itu supaya beri kesaksian kebaikan. Isyhadu bi annahu min ahlil khair. Ayo berikan kesaksian bahwa sesungguhnya orang ini adalah orang yang baik. Semua menjawab ahlul khair. Wis mbuh iki ya bandit, mbuh pokoknya ahlul khair. Sudah gitu. Ngapain dimusuhi wong dia sudah meninggal? Nanti urusannya sama Allah nanti. Paling tidak ya kita juga nanti butuh digitukan. Jadi nek awake dhewe iki ana wong ahlul khair. Nanti kita kalau mati ya ahlul khair semua. Ya. Ada orang ahlul khair, wah ngapain wandi tok khair apane. Ah ngono kuwi dititeni karo dulure karo kancane. Oh lah kowe nek mati kowe tak bales kowe. Ahlul khair mboten ngono kan bar. Ya. Tonggo-tonggone saking dendam angger kabeh ahlul khair iki ora dhewe. Kabeh semua ahlul khair. Gitu. Saya napa sae. Jadi aja sae napa mboten ora. Sae napa sae. Jadi ora ono pilihane. Kowe aja kliru. Sae napa mboten ono sing nyeplos mboten bar gara-gara wong kadang-kadang wong iki latah kaya cah cilik. Abang mau ijo. Ijo apa abang. Abang mau kuning kok sing terakhir. Makanya saya napa saya ora ono pilihan liya ya. Saya napa elek. Ono sing nyetos ngono elek, catet karo malaikat. Ono sing muni elek iki. Berarti engko ning ngene catetan ning kono belum lulus. Tapi nek semua muni apik, saya. Nah, kita nanti kalau pas meninggal juga dikatakan saya. Jadi melayat itu pertama itu. Yang kedua, melayat itu kan ada ibrohnya. Ya, supaya kita ini nyuntuk deloki. Lah ya iki mbiyen sehat, saiki wis ra ono. Iki mbiyen seneng guyon, bahagia, saiki wis mati. Ya. Nah, nanti baliknya ke kita. Aku ya bakal mati. Begitu. Mula nek kita ziarah itu diperintahkan oleh Nabi untuk menyebut ya assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya daraqomil mu'minin, fa inna insyaallahu bikum lahikun. Ya, assalamualaikum ahli kubur, assalamualaikum wahai kuburannya orang-orang yang beriman, insyaallah ya nanti saya juga nyusul. Wes. Jadi kita ini ngerti nih kita ini bakal mati. Tidak selamanya hidup di dunia. Lah nek wong wis iling mati, biasanya nek wong iling mati wong Islam itu apa larinya? Amal. Ya. Wong nek wis iling mati, larinya ke amal. Ada orang divonis oleh dokter umurmu itu tinggal 1 tahun.
Wah, 1 tahun ngebut, ngibadah. Karena dia tahu orang Islam nanti kalau sudah meninggal bakal diadili tentang amaliyah-amaliyah. Orang divonis 1 tahun bakal mati kok tambah bedal, tambah ndugal. Oh, ya iki. Temu malaikat tidak karo malaikat. Ya, ora ditakoni karo malaikat. Ora usah takoni iki, kurang ajar iki. Wis dilingke setahun meh mati kok malah umpak-umpakan. Gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Saya kira cukup dulu, ya. Monggo seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya, yang langsung silakan nanti biar dipandu Ustadz Faiz. Monggo. Ini ada pertanyaan dari pendengar, Bib. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, izin bertanya, bagaimana adab yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam menjenguk saudara atau teman yang sedang sakit? Adab ya. Ya, menjenguk atau adabnya menjenguk itu ya kita lihat situasi lah. Ya, kita lihat situasi yang jelas jangan tegang. Ya, jangan tegang. Dan juga jangan celelean. Jangan celelean, jangan diajak meskipun dia suka guyon, terus dijak guyon. Ini orang lagi serius ini. Ngubungi bakal dioperasi, dijak guyon. Ya. Malah kacau. Ya. Malah kacau. Jadi jangan diajak seperti itu. Banyak ngut para di malaikat muni musik malaikat aku sesuk wae ngene-ngene ngono wae jangan ngakak-ngakak. Biasanya memang ini guyon ini, jangan ya. Jadi yang serius tapi jangan dibuat tegang dan juga jangan dibuat itu ya. Kemudian adabnya bagaimana? Selalu didoakan, dibesarkan jiwanya. Ya, dibesarkan jiwanya dan didoakan. Insyaallah tak tunggake mudah-mudahan mari ya safakallah Safakillah dan Allah menyembuhkan kamu. Jadi mendoakan itu adabnya itu orang menjenguk itu seperti itu. Ya, jangan diajak sendau guro, jangan guyonan, jangan celelean, dan jangan terlalu tegang. Ya, biasa-biasa aja, tapi banyak didoakan begitu. Bila perlu disuruh baca-baca, sudah kamu zikir aja, insyaallah begitu. Ojo dijajah iki maca selamat ping 10.000 ngono wah ya. Loro dikon maca selamat ping 10.000 ya buar. Mengke-mengke. Gitu ya. Jadi jaga tata krama, jangan kita celelean atau bagaimana itu. Saya kira gitu. Nggih. Ayo yang lain. Ayo Mas Andri silakan. Ayo maju. Ayo maju. Quran sing maju itu jereh-jereh. Masih ada satu pertanyaan lagi dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Irfan, izin bertanya Bib, mengapa kita tidak boleh berlama-lama ketika menjenguk orang sakit? Tidak boleh berlama-lama. Saya kira tidak begitu ya. Berarti menjenguk itu kan ada istilah waktu yang fleksibel lah. Ya. Ada orang sakit itu yang memang dia ingin ditemani, ya. Tapi ada pula orang sakit itu yang dilarang untuk ditemani. Dilarang untuk ditemani. Kayak kemarin saya sakit begitu. Jadi kalau sudah jam 8 itu dari pihak yang bertanggung jawab di situ, suster-susternya itu dilarang orang menjenguk. Karena kalau dibiarkan itu tamu saya jamaah kan banyak, terus akhirnya saya kurang tidur. Kalau kurang tidur itu ternyata tensi saya naik, gula darah saya naik. Itu sengaja, nggak boleh. Akhirnya saya dikasih obat tidur.
supaya saya tidur awal. Nah, tapi kadang pula ada orang yang gelisah karena dia takut, dia stres, dia bingung, dia butuh teman. Ya, ketika kita menghadapi seperti itu ya ditemani, begitu. Ditemani bukan berarti diajak ngobrol terus sampai nggak turu-turu, enggak. Ya, pokoknya fleksibel lah. Ya, bukan berarti nggak boleh lama-lama tuh enggak, tergantung lah. Ya, tergantung. Kalau memang ini butuh, ini sahabatnya, ya dia kangen, ya sudah ngobrol nyaman begitu, ya. Jadi melihat dulu. Ada yang nggak boleh lama-lama. Nah, ini orang kalau dibesuk terus kan nggak bisa tidur. Ya, saya sakit merasa turu, jedul, brol menaik lebih. Begitu datang ya saya duduk ngobrol. Ini Pak pulang kayak gini. Oh iya, bro, gini mana? Kok tak usir kan tidak enak. Nah, sisi mungkin dokternya mempelajari. Iki Pak Jafar iki kok tensinya nggak bagus. Nah, mungkin susternya ngomong, oh ini sing jenguk, akhirnya dilarang nggak boleh dijenguk. Jam 8 tutup, ya. Padahal boleh itu di ruang VIP itu bebas jenguknya. Tapi karena ada problem seperti itu, dokter kan bertanggung jawab. Ya, tensinya kalau tidur malam tuh tensinya naik, gula darahnya juga naik ternyata. Ini diteruskan kan tak balik-balik aku. Munggah medun ya. Iso jadi penghuni abadi ning ngene rumah sakit aku. Itu ya. Saya kira itu. Ayo. Ada lagi? Cek. Saya ingin bertanya mengenai tadi menjenguk orang sakit. Ketika kita kan menjenguk orang sakit, Bib. Nah, itu biasanya kan kalau kita menjenguknya di rumah sakit, ada orang yang biasanya membawa buah-buahan, roti, atau bahkan ada yang memberi uang. Nah, itu dalam adab Islam apakah harus seperti itu, Bib, atau hanya kita menjenguk hanya sekedar menasehati, memberikan semangat seperti yang panjenengan ngendika di Bib. Ngoten, terima kasih. Terus satunya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Habib. Saya pernah mendengar ini kayaknya seperti hadis bahwa menuntut ilmu itu lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Nah, itu apakah ada posisi di mana kita harus mendahulukan menjenguk orang seperti kedua orang tua kita, sahabat kita yang membutuhkan kita ada di sisinya, atau menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu itu tetap lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit? Begitu, Bib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi menjenguk orang sakit itu ada yang memberi buah, makanan, uang. Apakah itu memang ajaran Islam seperti itu? Ya. Kalau persisnya ya itu relatif. Tapi yang jelas anjurannya itu kan menjenguk orang sakit, terus memberikan motivasi, memberikan support supaya orang sakit itu menjadi tenang. Lah, menjadi tenang itu kan macam-macam. Ada yang dengan nasihat, ya. Ada yang dengan memberi tadi buah-buahan. Wis senengmu apel to, kita gaweke apel. Wis senengmu jeruk, kita gaweke jeruk. Itu kan seneng. Oh ya, matur terima kasih. Ngono. Rasa bingung bayare iki lho nyo telesepi 50.000. Bayare 2 juta ngene 50.000 ngene lho. Tapi kan paling tidak kan begitu, ya. Jadi kita melihat situasi bagaimana orang itu yang dia butuhkan. Kalau dia butuh nasihat, ya kasih nasihat. Jangan nyo minta kayak apel, murah butuh aku apel. Wong loro mengge-mengge kayak apel. Aku butuh support, ya. Bisa jadi support itu lebih bernilai daripada uang, makanan dan sebagainya. Jadi yang jelas kita memberikan sesuatu yang membuat orang yang sakit itu menjadi senang, itu. Dengan apapun boleh, misalnya dengan kabar, ya, rasa mikir anakmu,
kayak tonggomu kayak sing antar jemput anakmu sekolah, itu tenang. Wah, alhamdulillah gitu ya. Terus pertanyaan yang kedua, katanya menuntut ilmu itu lebih bagus daripada menjenguk 1000 orang sakit. Ya, ya ini kita perlu mengambil, maksudnya itu pemahamannya begini ya. Ilmu itu memang sesuatu yang paling utama. Bahkan Nabi mengatakan al ilmu afdalu min sholatil fardhi. Ilmu itu lebih utama daripada sholat wajib. Maksudnya apa? Orang kalau tidak belajar itu sholatnya nggak bisa. Ya, penting mana sholat sama ilmu? Penting ilmu bagi yang belum bisa sholat. Nek wis kowe ngene iki, kowe rak sholat, sik aku belajar kok, ora sholat. Oh ya, kowe nyalahgunake kuwi, ya. Artinya bagi yang belum tahu itu ilmu lebih utama dari segala-galanya. Ya. Kita udah ngerti tata caranya besuk. Ya, ada aturan nih. Besuk harus pakai, kalau dulu zaman pakai apa itu? Zaman Covid itu, apa namanya itu? PPD apa ya? APD ya. Kita kan bertanya, saiki piye carane nek besuk? Oh, harus pakai APD. Harus nanti di steril, harus di swab, harus ini. Nah, ini kan ilmu namanya. Hendak belajar langsung nelunyur. Begitu melebu bleng terpapar. Mungkin isine penyakit-penyakit tok. Melebu bleng ora entuk mlebu kon metu tekan omah ngliyeng periksa lah kena Covid tenen. Soalnya tidak pakai aturan. Mlebu ning rumah sakit nglempe satpame ora nggo APD, ora nggo masker, ora nggo gini-gini, akhirnya kena. Nah, maka ilmu itu penting, maksudnya seperti itu. Bukan berarti ono wong 1000 loro ora mbok tiliki kowe belajar tok, bukan seperti itu. Ya, jadi maksudnya itu seperti itu. Jadi ilmu itu menuntun seseorang sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan benar, ya. Jadi bukan berarti terus kamu lagi belajar ada orang sakit suruh nengok, wah aku cek ngaji kok. Bukan begitu maksudnya, ya. Itu menggambarkan betapa pentingnya ilmu. Jadi nek kowe ora ndek ilmu ya wis alamat kesasar. Ya. Wong urip pemene jaman sok mben orang nganggo ilmu ya wis bar. Ya, ilmu pun itu harus serius. Ya, kayak ini santri-santri ini, kamu jangan hanya mengejar khatam. Tapi kejarlah khatam dan kualitas. Kowe khatam wacamu grudal gratul ora payu kowe. Ya, disemak sekali kok sesuk diundang meneh ya. Nah, gitu. Bener ora kira-kira? Tapi nek kowe disemak wus ya. Jam 2 wis bar. Biasanya itu jam 3 itu jam 2 wis bar. Wah, ngene iki. Sesuk diundang meneh wae ngono. Laris kowe. Ya. Cukup nggih. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.